Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Husnudiana. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 1 Atap 2 Aimel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya akan menyampaikan praktik baik pembelajaran IPA yang pernah saya terapkan di kelas, yaitu integrasi discovery learning dan game-based learning pada pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan capaian pembelajaran IPA di tingkat SMP MTS, hasil belajar IPA dapat dilihat dari seberapa kompeten pemahaman sains dan keterampilan proses atau ilmiah murid, mempunyai sikap dan perilaku, sehingga dengan kompetensi ini mereka dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan dan pelestarian lingkungannya. Berdasarkan pengertian ini diketahui bahwa pada dasarnya pemahaman sains dan keterampilan ilmiah adalah dua hal yang saling berhubungan atau tidak dapat dipisahkan. Murid dapat membangun pemahaman sains melalui kegiatan ilmiah, demikian pula sebaliknya, pemahaman sains berpengaruh terhadap bagaimana murid bertindak secara ilmiah. Menyadari akan hal ini, maka saya mencoba menerapkan pendekatan saintifik pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 7. Pertemuan pertama, murid diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Di kelas, saya menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan bagaimana menulis laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, murid melakukan pengamatan di rumah. Namun ternyata murid-murid bingung apa yang harus dilakukan. Mereka bahkan mengira tujuan pengamatan itu adalah soal. Mereka juga bingung apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengisi tabel hasil pengamatan. Kejadian ini membuat saya berpikir ternyata metode yang saya terapkan masih kurang tepat. Belum sesuai dengan kemampuan awal murid-murid. Ada murid yang dapat menjelaskan beberapa ciri-ciri makhluk hidup, namun hampir semua murid belum dapat melakukan langkah-langkah tindakan ilmiah. Setelah berdiskusi di grup WhatsApp kelas, akhirnya pengamatan tetap dilakukan. Dan seperti yang saya perkirakan, hanya sebagian kecil saja yang mengumpulkan laporan. Hal ini memberikan informasi kepada saya bahwa untuk menerapkan pembelajaran berbasis saintifik, perlu mempertimbangkan kemampuan awal murid, gaya belajarnya, minat dan bakat, serta latar belakang sosial ekonomi keluarga murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu meningkatkan hasil belajar murid dilihat dari pemahaman sains dan keterampilan proses ilmiah pada materi klasifikasi makhluk hidup. Berbekal hasil asesmen diagnostik, penelusuran informasi, dan pengalaman pembelajaran sebelumnya, saya memutuskan untuk melakukan diferensiasi proses dengan cara mengintegrasikan model discovery learning dan game-based learning. Selanjutnya, saya membuat RPP, media pembelajaran digital dan non-digital, seperti yang terlihat pada gambar. Bahan ajar, instrumen tes formatif, pretest dan posttest untuk mendukung proses diferensiasi konten. Posisi berdoa. Doa dalam hati mulai. Pagi luar biasa. Gak ada. Ya, sudah semangat belajar hari ini? Sudah. Jadi sebelum kita belajar, Bu Guru ingin mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di Bu. Berarti kita belajar tentang apa ya? Pengamatan. Pengamatan apa? Makhluk hidup. Apanya yang diamati? Ciri-ciri pengamatan. Ciri-ciri kehidupan. Masih ingat? Masih. Oke, untuk membuktikannya, mari dibuka HP-nya, diklik join my quiz. Ya. Yang mana? Yang ini cocoknya dengan yang mana? Ya, yang mana? Ini kita belajar apa hari ini? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, ini ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, nanti kalian akan mengelompokkan makhluk
hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ya. Jadi nanti kita kegiatan belajarnya, jadi kalian nanti mengamati alat gambarannya. Kita nanti percobaan. Percobaan nanti presentasi di depan. Kita lihat amati dan prediksi. Mari kita belajar mengamati dan memprediksi, memperkirakan. Ya. Ini apa ini? Jagung. Jagung dengan apa? Padi, kacang. Karena dulu bertanya, kenapa jagung, padi dengan kacang itu jadi sama? Karena sama-sama tujuan. Ya, kalau tadi sama-sama sayur-sayuran. Oh iya. Tulislah hasil pengamatanmu pada Mana yang paling menyenangkan? pasta kelompok Amanino. Pas apa? Menyelidiki Pas menyelidiki. Ini paling enak, paling seru ya. Ini ya, walaupun agak lama ya. Kalau Nadia apa? Menganalisis. Wah, seru banget ya, banyak sekali ya. Yang susah. Yang bikin kunci dikotomi. Yang paling enak itu yang mana? Pas ngapain? Buat kelompok ini kan, buat kelompoknya nih. Ya, yang mana? Yang ini nomor 1. Oke, yang ada gambarnya ya. Kesimpulannya, apakah cara kita belajar seperti ini menyenangkan? Menyenangkan. Senang? Bosanin enggak? Ngerti enggak? Oke. Kita akan bermain dengan kartu ini. Namanya adalah, kita kasih nama klaster persegi. Ya. Ayo ini pakai klaster Bunda, ini klaster persegi. Oke, tulis namanya. Giliran dong, pelan-pelan. Yang menang siapa? Lydia. Udang dengan apa? Ini lihat. Berbuku-buku. Ini Ayo kelompok ini mundur dulu, mundur. Masih semangat? Kita lihat dari kelompok lebih nih. Itu yang bertelur. Hah? Kelelawar bertelur. Nggak boleh nanya dulu ya. Jadi menurutmu dulu ya. Menurutmu dulu gimana? Gimana? Belajar terdiri atas 5 kelompok, yaitu Muhammadiyah, Alves, Pisces, Ambidia, Rekulia. Penutup, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan belajar yang paling kamu sukai? Presentasi tentang dan lagi seminar menjawab kuisnya. Oke, ternyata paling suka menjawab kuisnya ya. Seru ya. Bagian mana yang belum pahami? Alhamdulillah semuanya paham dan gak ada yang belum dipahami. Apa yang ingin kamu perbaiki dari cara belajarmu hari ini? Nggak ada, karena semua seru termasuk kuisnya dan kita semua lumayan bagus. Semoga bisa belajar seperti inilah. Oke, tepuk keren. You are the best. We are the best. Ternyata mengintegrasikan antara discovery learning dengan game based learning adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Anak-anak dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam aspek pemahaman sains dan kegiatan ilmiah atau keterampilan proses ilmiah dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia.